Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mempresentasikan salah satu aplikasi kami yang ditujukan untuk proyek 3 yang berjudul Aplikasi Pengaduan Kekerasan dan Kesehatan Mental atau SafeMind. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dan kami juga dari kelompok 1. Nah, perkenalkan nama saya Erwan Kurniawan dengan NIM 2307065. Perkenalkan, nama saya Amira Rodianti dengan NIM 2307058. Perkenalkan, nama saya Syahira dengan NIM 2307079. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang latar belakang aplikasi terlebih dahulu yang dibacakan oleh Syahira. Latar belakang. Kekerasan dan permasalahan kesehatan mental di Indonesia masih menjadi isu serius dengan tingkat pelaporannya rendah akibat rasa takut, stigma sosial, serta keterbatasan akses layanan. Di sisi lain, yayasan sosial yang berperan dalam penanganan kasus tersebut masih menghadapi kendala dalam jangkauan dan sumber daya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone, diperlukan solusi digital yang mampu memberikan akses bantuan secara lebih luas dan cepat. Oleh karena itu, SafeMind hadir sebagai aplikasi mobile terintegrasi yang memungkinkan pelaporan secara aman, menyediakan dukungan psikologis, serta dilengkapi dengan fitur AI chatbot berbasis NLP yang mampu memberikan respon awal secara empatik dan tersedia 24 jam sebagai pendamping digital bagi korban. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pengaduan kekerasan berbasis mobile yang aman, mudah diakses, dan ramah pengguna bagi korban maupun masyarakat umum. Lalu yang kedua, bagaimana mengintegrasikan fitur dukungan kesehatan mental ke dalam platform yang sama agar pengguna dapat memperoleh bantuan psikologis secara digital. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun mekanisme pelaporan. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun mekanisme pengelolaan laporan yang efisien bagi pihak yayasan untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk. Yang keempat, bagaimana menyediakan konten yang informatif dan mudah dipahami mengenai kekerasan dan kesehatan mental bagi masyarakat luas. Yang kelima, bagaimana memastikan keamanan data dan privasi pelapor dalam sistem pengaduan digital. Yang keenam, bagaimana merancang dan mengintegrasikan fitur chatbot AI berbasis NLP ke dalam aplikasi SafeMind agar mampu memberikan respon otomatis, memandu laporan, dan mendukung pengguna secara emosional selama 24 jam. Yang keempat, integrasi dengan sistem pemerintah seperti Simponi PPA dan SIPD tidak dilakukan pada tahap ini dan merupakan rencana pengembangan lanjutan. Lalu yang kelima, pengujian aplikasi dilakukan secara internal tanpa melibatkan pengguna produk skala penuh. Yang keenam, bahasa antarmuka yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amira. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Tujuan pengembangan aplikasi SafeMind adalah untuk merancang dan membangun platform mobile terintegrasi yang dapat digunakan sebagai sarana pengaduan kekerasan serta dukungan kesehatan mental secara aman, cepat, dan mudah diakses melalui smartphone, sekaligus menyediakan edukasi kepada masyarakat serta sistem dashboard bagi admin yayasan untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan secara efektif serta dilengkapi fitur AI chatbot berbasis Natural Language Processing atau NLP yang mampu memberikan respon otomatis, memandu pelaporan, dan memberikan dukungan emosional awal selama 24 jam. Adapun manfaat yang diharapkan meliputi kemudahan bagi korban dan masyarakat dalam mengakses layanan pelaporan, informasi darurat, dan edukasi kesehatan mental, peningkatan efisiensi dan jangkauan layanan bagi yayasan melalui pengelolaan data yang terpusat dan terstruktur, serta memberikan kontribusi bagi pengembang dan akademisi
dalam menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak berbasis mobile dengan pendekatan UX yang relevan dan berdampak sosial. Selanjutnya ada alur kerja dari SafeMind. Di sini ada mulai pertama membuka aplikasi SafeMind, lalu ada decision, apakah sudah punya akun? Jika sudah, nanti akan login terlebih dahulu dan diarahkan ke halaman beranda utama. Jika belum, akan melakukan registrasi terlebih dahulu, baru kemudian nanti ke halaman beranda utama. Nanti akan masuk ke decision lagi, yaitu memilih menu. Pilih menu. Menu yang pertama ada laporan kasus, yang nanti ke isi formulir, kirim laporan. Kemudian menu dukungan mental, yang nanti ke artikel, assessment, dan kontak psikolog. Ada menu chatbot AI yang nantinya akan ada respon NLP secara otomatis dan panduan. Kemudian ada menu tips dan edukasi yang nantinya akan untuk membaca artikel, tips kesehatan mental. Lalu ada menu laporan darurat yang nantinya ke hubungi hotline 119 atau lembaga. Jika sudah, nanti ke decision lagi. Di sini ada mau melanjutkan menggunakannya. Jika iya, ke halaman beranda utama lagi dan memilih menu. Jika tidak, nanti keluar atau logout dan proses selesai. Kemudian di sini aku akan menjelaskan use case diagram dari sistem SafeMind. Ada dua user. Pertama ada user pengguna dan juga user admin. Untuk user pengguna, dia bisa melakukan registrasi login, laporkan kasus, pantau situs laporan, lalu kemudian akses dukungan mental, baca artikel edukasi, hubungi layanan darurat, chat dengan chatbot, lalu yang terakhir lakukan self-assessment. Kemudian untuk user admin, dia bisa melakukan kelola laporan masuk, update status laporan, kelola konten edukasi, lihat statistik kasus, dan manajemen pengguna. Yang terakhir, kelola konten chatbot AI. Itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saatnya saya membahas tentang activity diagram. Nah, berikut adalah activity diagram dari aplikasi SafeMind. Nah, di sini ada dua aktor, yaitu ada pengguna dan juga sistem atau admin. Kita sebutnya sistem aja ya. Nah, di sini ada bagian pengguna. Yang pertama ada buka aplikasi dan login dan langsung diverifikasi kredensial oleh sistem. Kemudian bagian kedua di bawahnya ini pilih laporkan kasus, kemudian si sistem akan menampilkan sebuah formulir yang untuk diisi oleh pengguna. Nah, ini kemudian ada isi data formulir, kemudian sistem akan memvalidasi input secara real time. Nah, di sini ada bagian pilihan, yaitu iya atau tidak. Nah, jika kalian memiliki bukti untuk diupload seperti foto ataupun dokumen, boleh ya, dan langsung akan masuk ke upload foto atau dokumen, proses upload foto atau dokumen, dan sistem akan menyimpan ke cold store atau cold storage. Nah, kemudian jika tidak, nanti langsung dikonfirmasi atau langsung kalian konfirmasi dan kirim laporan, kemudian si sistem akan langsung membuat ID laporan dan simpan ke database. Nah, selanjutnya di bagian sistem, setelah disimpan si ID laporan dan kemudian nanti pada sistem admin akan menerima notifikasi laporan baru. Kemudian setelah itu di join verifikasi dan proses laporan akan dilaksanakan oleh admin. Kemudian nanti si admin akan memberikan push notification kepada pengguna. Nah, kemudian lanjut di bagian kiri, di bagian pengguna, dikonfirmasi dan kirim laporan. Selanjutnya ada terima notifikasi dan tiket, kemudian ada pantau status laporan, kemudian juga ada terima notifikasi dan update status, dan yang terakhir ada kasus selesai ditangani. Nah, segitu adalah bagian dari activity diagram aplikasi kasus SafeMind. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada ekspektasi hasil dari aplikasi SafeMind. Nah, di sini saya sudah membuat
UI UX-nya. Yang pertama di sini ada di bagian kiri, ini ada halaman pertama ketika kalian mengklik dan membuka aplikasi SafeMind ini. Nah, kemudian di sebelahnya di bagian kanan ini ada halaman login atau halaman masuk. Di sini ada username, ada password. Oke, nah ini adalah tampilan awal dan juga tampilan login dari aplikasi SafeMind. Kemudian selanjutnya di sini ada tampilan beranda. Ketika kalian sudah masuk ke dalam aplikasinya, sudah login, nah di sini ada beberapa tampilan atau beberapa menu. Yang pertama ada menu beranda, laporan, chatbot, edukasi, dan juga akun. Nah, di sini berarti ada 5 menu ya, teman-teman. Nah, pertama kita langsung ke menu beranda aja ya. Nah, di menu beranda di bagian atas ini ada 4 menu juga. Yang pertama ada laporkan kasus, yang kedua ada dukungan mental, yang ketiga ada tips dan edukasi, dan yang terakhir ada laporan atau layanan darurat. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada status laporan Anda. Nah, jika kalian sudah mengirim laporan tersebut, nanti akan masuk statusnya, apakah sedang diproses, apakah sudah diproses, nah apakah sedang mengirim, itu akan terlihat di bagian beranda. Nah, kemudian di bawahnya ada artikel dan tips. Nah, di bawah ini ada contoh 2 artikel, yaitu yang pertama, cara mengatasi trauma psikologis. Dan yang kedua ada artikel tips menjaga kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian menu laporan, dan di sini ada beberapa jenis-jenis form yang harus diisi oleh kalian. Nah, kebetulan aplikasi ini juga ditunjukkan untuk yayasan. Jadi kita ada beberapa hal yang spesifik yang seperti lokasi kejadian, di sini tanggal kejadian dan deskripsi kejadian, dan di situ harus diisi. Nah, yang pertama di sini ada jenis laporan ya. Nah, di sini laporannya itu ada berbagai macam. Yang pertama di sini ada kekerasan fisik, kemudian bullying, ada lagi nanti kita akan menunjukkan jika aplikasinya sudah dibikin atau sudah dibuat. Nah, di sini kemudian di bagian bawah ada lokasi kejadian. Nah, di sini dijabarkan lokasi kejadian di mana, apakah di lapangan atau di kantin atau di WC. Kalian harus jabarkan di bagian lokasi kejadian. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tanggal kejadian. Nah, di sini contohnya ada 13 Maret tahun 2026. Nah, selanjutnya ada deskripsi kejadian. Nah, deskripsi kejadian ini kalian bisa deskripsikan kejadian apa yang kalian alami dan kalian ingin laporkan, teman-teman semua. Dan selanjutnya di sini jika kalian memiliki bukti foto ataupun dokumen, itu bisa upload ke dalam sini atau tambahkan foto. Nah, selanjutnya di sini juga dikirim di menu laporan juga ini ada laporkan secara anonim. Jika kalian tidak ingin si sistem tahu bahwa saya Erwan, contoh ini saya Erwan dan saya tidak ingin tahu bahwa ini yang ngirim laporannya adalah saya sendiri, itu kalian on-kan saja si laporkan secara anonim ini dan kemudian kirim laporan. Dan nanti laporan akan dikirim dan statusnya nanti ada di bagian beranda tadi, yaitu status laporan Anda. Nah, kemudian selanjutnya di menu ketiga atau di tampilan ketiga ini ada chatbot ya teman-teman, di menu ketiga ini. Akan tapi di chatbot ini kami belum membuat karena kami bingung apakah chatbot ini dimasukkan ke dalam menu ataupun di bagian beranda aja ditampilinnya, di bagian pinggir beranda. Nah, selanjutnya bagian keempat ini ada edukasi. Nah, di sini di edukasi tersendiri ada beberapa macam artikel dan juga video edukasi tentang, yang pertama di sini ada tentang artikel mengatasi trauma, kemudian menjaga kesehatan mental, dan yang kedua di sini ada video edukasi yang dimana video edukasi ini dapat mengatasi anxiety kalian ya teman-teman semua. Di sini ada contohnya cara mengatasi anxiety. Tinggal diklik saja nanti muncul video cara mengatasi anxiety tersebut. Nah, selanjutnya jika masalahnya terlalu berat, kalian juga bisa chat psikolog dengan nomor atau klik hubungi sekarang, nanti kalian akan masuk ke dalam WhatsApp si psikolog tersebut, teman-teman semua. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada bagian akun. Nah, di bagian akun ini terdapat beberapa macam fitur juga. Yang pertama ada itu profile, terus ada profil dan identitas, kemudian ada riwayat laporan, keamanan dan privasi, kemudian personalisasi, dan yang terakhir ada bantuan dan dukungan. Nah, segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.